wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini apabila tidak hujan ya, tapi dalam kondisi mendung sepertinya. Makanya kita lakukan eksekusi. Eksekusi apa? Ya, hari ini kan, sore ini. Teman-teman pada lihat kan? Apa yang teman-teman lihat di depan ini? Ini ada pohon. Ini pohon sawo. Ini pohon sawo Thailand ya. Ini buahnya ini besar, manis. Sawo madu namanya. Wah, manis sekali lah. Kalau satu dua seperti bola kasti. 4 orang bisa makan itu dan kenyang. Aduh, tidak rugi untuk menanam pohon sawo ini. Yang di samping kami satu lagi yaitu, ya betul sekali, ini adalah pohon jambu. Pohon jambu madu ya, buah jambu madu ini. Kondisinya ini jadi kemarin ceritanya kan, kemarin itu suami saya motong ini pohon ini seperti ini loh kawan. Aduh, udah lama sekali saya nggak merawat karena mungkin kesibukan yang saya jalani kan. Tapi udah saya melihat, aduh, dan suami saya mengingatkan bahwa harus pelihara lah gitu kan, harus beri pupuk ya juga ya, karena buah-buah sekarang ini kecil-kecil loh kawan-kawan. Jadi ada motivasi saya untuk memperbaiki pertumbuhannya, merawatnya kembali. Ini yang satunya lagi, ini pun juga, ini banyak nih buah-buahnya ya. Ini lihat ya kawan-kawan, bergerombol nih lihat. Ini masih bunga. Ini berapa udah jatuh ya bunga-bunganya ya. Udah jatuh bunga-bunganya sehingga teman-teman lihat ini pada bergerombolan ini. Nah, jadi bagaimana ya cara merawatnya agar buah-buahnya itu besar dan rasanya manis so pasti. Baik, awalnya kita pembenahan dulu dengan pemberian pupuk. Oke, coba kita lihat ya di sini ya. Nah, ini kan lihat ya kawan-kawan ya, masih ada gulma-gulma tanaman-tanaman yang semestinya tidak tumbuh. Nah, di sini kita bersihkan dulu ya gulmanya ini, rumput-rumput yang mengganggu nutrisinya. Nah, kita bersihkan ini semuanya kita bersihkan sehingga enak kita memberikan pupuknya. Kita bersihkan gulma ini, jangan diambil ya. Bersihkan semua kita bersihkan. Ini apa nih? Ini kalau kita buang juga ini menghambat ini nutrisi yang akan dikasih. Oke. Dan ada sedikit lagi. Udah lah ya. Udah bersih seperti ini. Nah, coba kita lihat ya di samping pohon sawo ya. Ini udah kita bersihkan gulmanya ya. Kita beranjak ke pohon satu lagi, adalah pohon sawo. Ini pohon sawo kawan. Nah, ini ada ini. Kita bersihkan aja dulu. Nggak tahu siapa yang taruh ini kaca. Taruh aja dulu ya. Kita bersihkan daun-daun ini ya. Sebenarnya daun ini pun bisa menjadi pupuk, cuman kan terlalu lama prosesnya tuh kan. Jadi kita bersihkan aja daunnya, daun-daun yang ada di permukaan pot ini. Teman-teman, kenapa nih? Teman-teman kan mau tahu ya, kenapa saya menanam buah-buah dalam pot ya? Agar buahnya itu manis loh kawan-kawan. Ini karena saya pun pernah ini ya, teman-teman yang pernah bilang ke saya, ini kalau misalnya saya tanam di luar pot ini nggak enak loh, manisnya tuh kurang gitu.
kurang manis, udah itu pertumbuhannya itu lama. Sehingga banyak apa ya, keunggulannya itu ya. Nanti ada cacing ini kawan nih, lihat tuh cacing. Inilah yang cacing inilah yang menggemburkan tanah-tanah ini sehingga dia ada rongga-rongganya dan mudah untuk pohon ini mendapatkan nutrisi dari air yang jatuh pada pohon. Alhamdulillah, kalau misalnya nggak ada cacing, waduh, tidak subur ya tanaman ini ya, tanah ini ya tidak subur. Oke, udah kita bersihkan ini ya. Ini mau lapor-lapor nggak apa-apa, biarin aja. Oke, udah kita bersihkan kan. Selanjutnya kita memberikan pupuk. Tadi saya kan biar untuk maksudnya biar untuk cepet aja, saya beli ke tukang jual tanaman ya, jual tanaman. Di situ ada pupuk. Disitulah saya tadi baru beli ya pupuknya. Jadi pupuknya udah dicampur, ada dalam satu goni ini, teman-teman kan ada lihat ya goni ini ya. Goni ini ada pupuk kandang, ada pupuk sawit, kabah ya. Disitulah diaduk gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan buka ya pupuknya ini ya, untuk kita berikan pada tanaman ini. Kita buka dulu. Nah, ini kami nggak ada ini loh. Aduh, cari-cari. Ada pupuk ya. Sekam ya, campuran sekam. Udah itu pupuk pupuk sapi ya. Udah itu pupuk sawit. Oke, pupuk sawit. Biar cepat ya. Kita sini aja. Ini kita harus siapkan peralatannya. Ini peralatannya. Sekop ya. Saya tahu ini sekop ya. Betul nggak ya kawan? Betulin aja ya, ini sekop ya. Oke, biar rapi. Kita pakai sekop. Oke. Ini sebelum kita berkebun, kita harus mempersiapkan peralatan-peralatannya ya. Seperti cangkul, sekop. Udah itu air untuk disiram ya. Ini kita ratakan ya semua. Alangkah bagusnya kan kita menggunakan pupuk alami. Ada juga suami saya bilang kan, saya rencana mau pupuk kimia aja kan, tapi dia bilang itu kan nggak sehat. Ya, alangkah bagusnya untuk pupuk alami aja ya kawan ya. Siapa lagi kalau kita yang menjaga kesehatan kita ya. Kita taruh pelan-pelan ya, agak ribet ya, kita langsung kita tuangkan aja. Kita tuangkan pelan-pelan, kita tuangkan untuk kita ratakan. Betul pada lihat ya, udah saya tuangkan. Nah, ini saya ratakan di sekelilingnya. Kita ratakan. Ini enak aja sekarang udah tersedia instan. Tersedia ini semua pupuk, tinggal kita kemauan diri kita aja. Kalau bisa kita mau berkebun, enak nih sekarang. Perlengkapannya udah tersedia, tinggal beli aja. Nggak ribet kita cangkul-cangkul perpaduannya ya kan. Oke. Udah selesai. Ada cacing. Ya, inilah bagus. Harus ada cacingnya biar untuk menggemburkan ya. Itu tadi anak saya suara. Dia antusias banget tuh mau lihat uminya kerjain apa ya. Oke, baik ya. Untuk jambu madu ini udah. Oke, udah cukup ini ya.
Oke, satu lagi kita akan kerjakan untuk pupuk ini ya, pupuk untuk saus madu. Oke, kita tuangkan aja terus. Aduh, berat ini. Kita tuangkan aja, nanti kita ratakan ya kawan-kawan ya. Karena dia kurang pupuknya. Nah, kita habiskan aja semuanya. Jadi satu geni ini untuk 2 pot ya. Udah. Jadi sekarang kita ratakan ya kawan ya. Itu terlalu sempit kalau kawasan itu. Sekarang kita ke samping aja biar mudah kita geraknya ya kawan ya. Nah, sekarang kita ratakan. Ini pupuk ini emang kurang ya. Di buah sawi ini, pohon sawi ini kurang pupuknya. Mudah-mudahan kita ratakan terus. Jangan rapi, jangan sampai tumpah. Ini juga kita ratakan. Ini dulu awal-awal ini kan, teman-teman kan, buahnya itu besar loh, tapi sekarang kok kecil, ya Allah. Udah tuh rasanya pun nggak puas lah kita ya, karena capek-capek kita tanam, kok hasilnya kok kurang ya. Ini saya kerjasama dengan anak-anak saya, makanya saya semangat untuk berkebun kembali. Saya semangat karena mereka antusias loh. Nah, kalau misalnya teman-teman ya mau berkebun, ajak aja family gitu, biar ada apa kumpul-kumpul. Momen-momen itu harus ada lah kawan-kawan ya. Oke, ini udah kita kerjakan pohon sawo dan pohon jambu ya. Selanjutnya kawan-kawan, kita siram ya. Kita siram dulu. Kita kasih pupuk, kita siram sekeliling. Jadi kawan-kawan kan, ini pot ini jangan sampai tergenang air ya. Nanti dia membusuk akar-akarnya. Jadi kemarin sempat pohon jambu ini tergenang air, sehingga suami saya langsung membuat bolong ya sekeliling pot. Coba teman-teman lihat tuh kan, seperti parang-parang ini. Biar airnya itu mengalir, busuk itu. Jadi sebelum menanam, pot ini harus kita kondusifkan dulu ya. Bolong dari pot itu, sehingga tidak terjadi pengendapan air, sehingga menimbulkan pembusukan akar. Otomatis kalau pembusukan akar ya mati ya tanaman itu ya. Jadi harus diperhatikan dulu tempatnya, wadahnya untuk menanam. Sawo arah sana aja dulu. Ini wilayahnya sempit ya. Kita siram lagi seluruhnya kita siram dulu. Kalau tanaman ini namanya tanaman miracle.
cuman udah seperti ini ya, ada kehidupannya nggak subur. Nah, nanti aja ya kita perbaiki lagi pertumbuhannya ya. Ini satu-satu karena cuacanya masih sore mau maghrib kawan-kawan ya. Ini ada pohon mangga di samping saya ini. Oh, masya Allah lah, pohon mangga ini manis. Orang-orang bilang mangga madu ya. Ini mangga madu yang mana setahun itu tiga kali lah nggak salah untuk berbuahnya. Enak rasanya. Ini alhamdulillah segini aja udah banyak nih. Sekarang udah bergerombol ya buahnya. Kalau kemarin tuh ada jarang tapi besar-besar. Oke, baik ya. Tadi udah kita tahap penyiraman, udah pemupukan, tahap penyiraman ya. Selanjutnya ya teman-teman ya, bagi buah jambu ini kita kan mau ukurannya besar, rasanya manis ya kan, tidak busuk, pasti teman-teman mau itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah, teman-teman, ini kan buah, lihat dulu ya, sini mari dulu, ini kan buah ya. Buah ini agar biar tidak terserang dari hama, maka dia harus ditutup. Buah ini harus ditutup, dan jika mau besar buah ini harus digugurkan ini. Dijatuhkan seperti ini. Kita buang aja ini. Buah ini kita buang. Jangan sayang-sayang. Kan biasa, aduh sayang banget ini banyak kali buahnya. Ya Allah, digugurkan, dijatuhkan. Jangan, hilangkan itu untuk menghasilkan kualitas yang maksimal, yang besar, yang rasanya enak. Kita ini aja, kalau bisa maksimal 4 buah. Ini kita jatuhkan, kalau bisa 4 buah dalam satu tangkai, itu bisa insya Allah. Ini kan udah 4 ya. Nah, udah 4, ini terlalu banyak kawan. Ini nanti pun dia akan tumbang dan tidak manis. Kita buang ini. Kita buang. Ini kita buang aja. Buang. Emang rasanya kok sayang kali ya dibuang-buang ya. Biar bagus kualitasnya kawan. Kita buang ini. Oke, mana lagi kita perlu buang? Kita buang. Sisakan 4 aja. Udah 4. Nah, 4. Oke, bisa kita ini pun belum ini ya. Nah, ini kita biarkan aja dulu. Ini masih bunga, masih ada bunga ya, belum berguguran bunga-bunganya. Kalau sari-sarinya belum jatuh, kita biarkan aja. Kalau yang model kayak gini harus dijatuhkan ya. Langsung kita kita gugurkan ini. Kita menggugurkan daun-daunnya, buah-buahnya, bakal buah. Karena kalau misalnya udah besar kawan, itu serangga akan menusuk bakal buahnya ini, sehingga bakal busuk. Ngapain kita memelihara yang busuk, sehingga tidak memaksimalkan. Ini kita buang nih, ini ada serangga hama ya. Untuk apa kita memelihara yang emang betul-betul tahu kita itu buahnya busuk gitu ya. Setidaknya kita buang yang busuk, itu buah busuk, sehingga nutrisi yang terserap dari pohon ini maksimal ke buah yang bagus, sehingga hasilnya pun bagus. Semua dari buah-buah yang udah ada di sini insya Allah bagus
tanpa busuk. Oke, kan ini udah ya kawan ya. Udah itu kan kawan. Ini ada plastik yang kayak kresek ya, plastik yang nggak dipakai lah kalau misalnya kita berbelanja, ada bekas-bekas belanjaan kita, jangan dibuang ya kawan ya. Ini bisa digunakan untuk menutup bakal buah ini ya. Dan plastik ini harus dilubangin di bawahnya agar kalau misalnya ada hujannya itu airnya itu tidak masuk ke dalam plastik ya. Kita bolongin aja ini bagian ini, kita bolongin belakang, udah itu kita bungkus ya kawan ya. Emang harus bersabar ya, bungkus ini buahnya ini, bungkusnya kita ikat, jangan sampai jatuh ya kawan ya. Kita ikat dia, kita ikat Oke, ini kan teman-teman pada lihat ya. Nah, ini lubang kan. Nanti kalau misalnya hujannya itu jatuh, enggak langsung mengendap di plastik ya. Dia pun perlu bernafas ya, buah ini. Oke, ini demikian pun sebaliknya. Tolong saya ambilkan plastik buat ini. Terima kasih. Nah, ini kan ada plastik juga nih ya. Ya kecil-kecil aja karena kan ini sedikit kecil. Jadi kecil aja kita pakai plastiknya. Kalau misalnya besar kan terlalu berat ya. Dia bata-bata kecilnya terlalu berat untuk menopang plastik-plastik yang lengket ke batangnya. Seperti ini. Ini kita lubangin. Kita lubangin plastiknya sehingga dia bernafas juga. Ini masih banyak lagi seperti ininya. Seperti inilah kita lakukan setiap ini ya. Ini kan misalnya kita mau jatuh ini kan besar ya. Ini kan otomatis karena kan batangnya ini kecil sehingga dia harus ditopang. Nanti ada tali-tali rafia ya, kita ikat di sini. Ini saya lupa pula, saya ambil tali rafia ya. Nanti kita kasih tontonan lagi lah gitu ya. Ini kita ikat ini dengan tali rafia ke batang yang kuat. Karena ini kan banyak ya, banyak buah yang ada di sini. Ini banyak sekali, kita jatuhkan aja. Sekalian kita jatuhkan aja. Jangan segan-segan karena ini nggak akan maksimal pertumbuhannya. Kita jatuhkan aja terus, nggak maksimal kita jatuhkan. Kita bungkus lagi. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, 5 aja kali ya. Nah, ini nanti kita jatuhkan aja ini. Kalau misalnya dia udah kuat kan, ini kita jatuhkan aja, terlalu banyak ya. 1, 2. Oke, minta lagi saya plastiknya. Ini plastiknya, semua aja kasih ke ini. Terima kasih ya. Ini ukuran yang kecil aja, 30. Ini warna-warni kan cakep ya. Ada biru, ada hijau, hitam, ada ungu ya sayangnya. Ini ungu nak. Nah, kita bungkus aja. Kita lubangin dulu biar enak. Kan lucu ya, warna-warni ya, kayak bagaikan bunga. Nah, bagaikan bunga kita bungkus ini. Kita bungkus pelan-pelan ya. Banyak orang yang belum tahu kayak gini ya teman-teman ya. Ini ilmu loh kawan. Mudah-mudahan kalau ada di rumahnya ada pohon jambu, nggak salahnya mencoba apa yang saya praktekkan ini ya kawan ya. Kalau dibeli di luar kan lumayan juga lah ya.
Karena pertumbuhan dari jambu madu ini gampang ya teman-teman ya. Karena dari tanahnya ini sesuai, mudah untuk ditanam tanaman jambu madu ini. Sayang kalau tidak dimanfaatkan tanah ini ya. Jadi kalau misalnya pekarangan sempit pun bisa kita tanam kawan, dengan pot-pot yang besar. Kalau misalnya kita nanam buah itu, kita harus menggunakan pot yang besar, yang seperti ini ya. Ukurannya seperti ini kawan, jangan kecil. Jangan kecil. Seperti ini. Jadi kan bagus ya, udah tuh pertumbuhannya bagus. Emang sih lama-lama akan masuk ke dalam juga ya sama ini. Cuman dia udah kokoh, udah bagus, buah-buahnya rasanya manis ya kawan. Oke, itu aja ya. Nanti seperti ini juga lakukan. Yang udah saya praktekkan ini 3, 1, 2, 3. Nanti seperti ini juga semua buah-buah ini kita lakukan. Kalau yang satunya ini, kalau sawo kawan, kalau sawo itu tidak harus di petik seperti ini kan, karena dia modelnya seperti jambu, karena model sawonya ini dia nggak banyak, nggak bergerombol. Jadi paling dia kan satu. Maka ini angka bagusnya dibungkus juga dengan plastik. Kenapa seperti itu? Karena ini sasaran kelelawar kawan. Jadi saya ada pengalaman juga ini. Setiap kali kami ada agak besar, kok hilang, tiba-tiba hilang gitu kan. Ternyata udah dimakan kelelawar. Waduh, kecewa sekali kami ini. Padahal udah lama juga, karena durasinya itu lama loh untuk dapat kita menyicipi buah sawo ini. Sehingga kita harus melakukannya, yaitu membungkus juga ini sawonya ini ya. Kalau sawo tanda masaknya yaitu harumnya ya, harumnya itu walaupun dia keras ya, tapi kalau misalnya ada harum sedikit itu udah masak ya kawan. Ini ada satu, kemarin itu banyak kawan, banyak tuh buahnya tuh, tapi dipotong. Tapi udahlah, untuk kebaikan juga, untuk peremajaan ya. Oke, kita bungkus. Ini ada satu buah sawonya, kita bungkus. Tapi sebelumnya kita bolongin lagi ya, bolongin lagi plastiknya. Wah, saya putus. Kita masukin lagi, kita masukkan. Oke. Kita masukkan. Oke. Sehingga kalau misalnya ada hujan tidak tergenang airnya dalam plastik, dan ia pun bisa bernafas. Oke, kita lihat lagi apakah ada buah-buah lain, bakal buah. Oh, ada itu kawan, ada satu ya. Nah, kita bungkus aja lah. Ada satu. Kita bungkus warna hitam aja ya, biar nggak nampak.
rupanya cuma 2 yang ada. Nah, tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan akan banyak lagi bakal buah lainnya. Makanya kita harus ya maksimalkan apa yang kita punya ya, lahan yang sempit. Tentu kita bisa untuk bertanam. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan pot ya. Yaitu kalau misalnya teras gitu ya, tidak ada lahan tanah, kita menggunakan pot ya. Jadi dan harus ada penyinaran langsung ya kawan ya, penyinaran langsung matahari. Kalau misalnya tidak ada penyinaran matahari, maka tidak maksimal dia pertumbuhannya ya kawan ya. Oke kawan-kawan semuanya. Oh tapi ini masih ada sisa airnya, kita habiskan aja ya kawan. Untuk kita siram lagi. Masih ada air, kita siram lagi. Baik kawan-kawan semua, tadi udah saya kasih prakteknya ya, bagaimana cara merawat pohon buah ya, agar buahnya itu bisa manis, bisa besar ya. Maka mudah-mudahan dari video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanam. Oke, demikian aja dulu video kali ini. Selamat beraktivitas kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.